Jadi cara untuk mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral itu yang pertama kami lihat terlebih dahulu ya besar kecilnya masalah yang hendak diambil keputusannya ini atau hal-hal yang perlu untuk diputuskan dari permasalahan yang ada itu kita lihat dulu secara bobotnya. Apakah itu melibatkan satu dua orang saja, personal dengan personal, guru dengan guru, guru dengan murid, terus kemudian dampak dari apa yang dihasilkan setelah keputusan diambil lah itu dilihat dari situ dulu untuk besar dan kecilnya. Terus kemudian yang tidak kalah penting dan step berikutnya itu perjelas pihak yang terlibat dan melihat juga dari sejauh mana apa namanya kepala sekolah atau ya kita itu terlibat di dalamnya. Apakah kita juga termasuk pihak yang ikut dalam masalah itu ataukah kita termasuk yang menjadi penengah atau malah kita yang istilahnya menjadi problem ininya, pembuat masalahnya. Ya, itu yang harus kita tentukan. Jadi satu, yang kedua tadi itu tentukan pihak yang terlibat, terus kemudian kita berada di posisi yang mana kita harus benar-benar bisa memahami itu. Yang ketiga, kemudian kita cari fakta-fakta yang relevan untuk kemudian kita bisa mengkaitkan ya dengan apa namanya masalah-masalah yang sedang atau hendak akan kita selesaikan itu. Nah, barulah kemudian bisa kita identifikasikan apakah itu termasuk yang dilema etika maupun yang bujukan moral. Walaupun sebenarnya kalau di dalam pengambilan keputusan ya tidak terlalu juga detail ini harus yang bujukan moral atau yang dilema etika gitu ya. Tapi yang penting kan kita berfokus pada kebermanfaatan yang paling besar itu ketika kita memutuskannya apa kan gitu. Terus kemudian impact-nya itu yang paling sedikit madorotnya atau yang paling sedikit kerusakannya itu yang mana gitu. Jadi kita berfokus pada itu dan sampai pada tingkat terselesaikannya masalah. Jadi tingkat terselesaikannya masalah itu kita fokusnya di situ, bukan pada ini termasuk yang dilema etika atau yang bujukan moral. Tapi kalau kita berbicara tentang stepnya ya seperti itu tadi yang ya untuk memahami bagaimana kemudian kita mengambil keputusan di dalam satu kasus yang itu ada nilai kebajikannya di masing-masing apa namanya keputusannya itu saya ambil contoh dulu pada waktu orang tua itu menginginkan satu apa namanya keputusan ya bahwa untuk pengadaan pekerjaan rumah atau tambahan pelajaran untuk anak-anak yang mengalami masa pandemi yang merasa tertinggal secara pembelajarannya untuk bisa diberikan PR-nya. Tapi sedangkan dari sekolah itu memahami bahwa penambahan materi kepada anak itu sifatnya lebih kepada membebani. Makanya kemudian di situ sama-sama punya nilai kebajikan akan tetapi ya perlu dibutuhkan satu regulasi untuk bisa mengatasi atau bisa mewadahi semua keinginan dari kedua belah pihak. Nah, kemudian untuk akhirnya bagaimana masalah itu terselesaikan? Nah, kita temukan kedua belah pihak antara orang tua yang menginginkan adanya program tambahan tersebut dengan guru-guru sebagai apa namanya penyelenggara pembelajaran. Nah, di sini kita dudukkan keduanya. Kita lihat dari kedua sudut pandang ini dan kita lihat dari fakta-fakta yang terjadi. Bagaimana ketika anak dengan pembelajaran yang biasa diberikan itu bagaimana kemudian sikap anak atau impact-nya seperti apa. Terus kemudian di rumah kebiasaannya seperti apa, diberikannya apa. Lantas kemudian kita kerucutkan ya, apa yang sebenarnya bagus buat anak, mana yang sekiranya itu malah menjadi beban bagi anak. Nah, kemudian di situ kita berikan semacam opsi-opsi
pelaksanaan program yang kemudian akhirnya tercetuslah satu program yang namanya program kesiapan masuk SD, yang mana di situ tidak kemudian secara langsung memberikan beban-beban tambahan untuk anak, ya, yang mana mengasah calistung saja atau hal-hal yang secara praktis dimaknai oleh orang tua itu yang diperlukan. Akan tetapi kemudian guru-guru masih memberikan materi tambahan, tapi lebih kepada kegiatan-kegiatan aplikatif, kegiatan-kegiatan kreatif yang bisa diberikan ke anak, tapi melalui kedua orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya tidak hanya sekedar menuntut, tapi kita juga libatkan. Ya, baik kegiatan nanti di sekolah maupun nanti ketika di rumah kita berikan semacam panduan-panduan kegiatan yang sifatnya sederhana, tapi itu bisa menguatkan. Ya, contoh misal meminta orang tua untuk mencarikan buah apel sejumlah 4 untuk kemudian dipotong-potong jadi 2 bagian. Nah, itu dipahamkan ke anak untuk bisa bagaimana cara menghitungnya. Nah, itu contoh satu. Contoh yang kedua, nanti dari guru sekali atau sepekan sekali itu dibawakan semacam kayak panduan ajar untuk kemudian orang tua dengan panduan itu bisa membimbing anak belajar di rumah, membuat karya yang di situ diselipkan muatan-muatan untuk mengasah kognitif anak yang sekiranya diperlukan untuk anak-anak siap masuk SD. Terus tambahannya ketika memutuskan itu kan kita juga yang seperti saya sebutkan di step yang tadi itu, selain fakta-fakta juga kita juga memperhatikan ya secara peraturan, secara aturan itu bagaimana itu diterapkan, apakah kemudian sampai melanggar norma-norma yang ada, ataukah itu bisa hanya sebatas penguatan kognitif anak. Makanya kemudian ini termasuk dilema etika yang memang perlu semacam ya pendudukan bersama untuk memahamkan satu persepsi untuk mencari mana yang terbaik. Untuk step prosedurnya itu yang pertama kita analisis apakah ini permasalahan yang melibatkan satu dengan satu individu, ya, sekelompok dengan sekelompok, kelompok dengan lembaga, lembaga dengan individu, ataukah sebaliknya. Nah, itu kita petakan terlebih dahulu secara bobot permasalahannya. Nah, kemudian saya pastikan siapa pihak-pihak yang terlibat di dalam masalah-masalah yang hendak kita pecahkan. Siapa-siapa saja kita pastikan dan dibatasin. Ya, sebisa mungkin dibuat sekecil mungkin untuk orang-orang yang terlibat. Ya, biar tidak meluas. Terus kemudian berikutnya cari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang hendak diputuskan. Nah, setelah semua didapat, barulah kalau kiranya perlu ditemui satu-satu yang punya masalah, nah kita temui satu-satu dulu untuk bisa melakukan semacam lobbying, ya, atau penyamaan persepsi atau galian informasi dari kedua belah pihak. Nah, kalau memang dari situ sudah selesai, ya sudah selesai. Kalau sekiranya memang belum selesai, ya kita temukan keduanya. Ya, kita temukan keduanya. Nah, kita bisa melihat kalau bisa dinilai dari benar dan salah, ya kita tentukan menggunakan rujukan moral, ya. Dan kita pilih mana yang sekiranya memang ya yang benar yang kita dukung, yang salah ya sudah kita tinggalkan keputusannya itu. Nah, itu juga nanti berkaitan dengan siapa yang bermasalah dengan siapa, atau ini masalahnya tergantung siapa yang terlibat. Kalau memang di situ ternyata setelah kita gali informasi, keduanya itu ada semacam ya sifat kebajikan di masing-masingnya. Nah, kita coba ya pahamkan bersama apa yang hendak dituju atau tujuan yang hendak akan dicapai bersama itu. Kemudian kita ambil garis tengahnya. Mana yang sekiranya kita bisa pakai dengan orientasi apa yang terbaik untuk si objek yang hendak kita putuskan masalahnya. Barulah kemudian setelah semuanya clear, kita pahamkan satu dengan yang lainnya, barulah kita ambil keputusan yang menjadi keputusan bersama.
Nah, biasanya kalau udah ada keputusan itu kita juga ambil atau tambahkan semacam refleksi, ya, refleksi. Apakah nanti keputusan itu akan baik terus selama-lamanya atau memang kita batasi. Nah, kalau di sekolah kita atau dari kepemimpinan saya itu saya batasi. Jadi misal kita putuskan suatu masalah, coba kita nanti refleksi kembali dengan jangka waktu sebulan 2 bulan. Apakah ini keputusan yang diambil ini sudah memang matang? Kalau misal sudah matang dan bagus dan baik dengan impact yang sesuai kita harapkan, ya kita lanjutkan. Tapi kalau memang keputusannya diambil ternyata atau dirasa kurang maksimal di dalam impact-nya, ya, atau dampaknya, ya kita kaji ulang, kita refleksi kembali mana hal-hal dari keputusan yang sekiranya memang belum tepat. Nah, untuk kemudian kita refleksikan kembali dan kita ambil keputusan yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau untuk kasus-kasus dilema etika itu tantangannya lebih kepada personal, ya, personal, karena memang di dilema etika itu sama-sama semuanya menginginkan yang baik gitu ya. Ada keinginan yang baik di antara keduanya. Ya, kemudian bisa menggabungkan dua keputusan yang baik itu, bisa menggagalkan salah satu keputusan yang baik tadi itu dengan memilih mana atau menimbang mana yang sekiranya kebaikannya lebih baik daripada kebaikan yang lain. Nah, tantangannya ya terkadang pihak yang kita anggap dekat itu tidak kita pakai kebaikannya, gitu. Makanya kemudian orang-orang yang mungkin kita anggap dekat secara personal itu lantas kemudian memberikan respon yang kurang baik, gitu ya, kurang baik. Jadi lebih kepada hal-hal seperti itu. Atau kemungkinan juga yang lain, ya mau tidak mau, kalau misal yang kita anggap mungkin ada kedekatan secara personal, tetapi secara usul keputusan atau hal-hal yang diangkat itu kurang maksimal secara keefektifannya, yang kemudian kita putuskan untuk tidak mengambil, ya mau tidak mau, ya berarti kan ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki dalam pola komunikasinya. Atau terkadang itu malah istilahnya kayak perlu mengakui kekurang baikannya keputusan yang kita ambil, atau misalnya kaitannya dengan contohnya itu pihak sekolah dengan orang tua, yang mana sekolah juga menginginkan kebaikan, orang tua menginginkan kebaikan, tapi setelah ditimbang-timbang ternyata kebaikan dari orang tua lah yang kemudian lebih unggul, atau mungkin persenan yang dipakai, ya orang tua dipakai 80%, sekolah hanya 20% yang dipakai secara keputusannya. Nah, itu kan intinya siap untuk mendapatkan predikat atau semacam label sekolah yang kurang cakap gitu ya, kurang baik. Jadi maksudnya contoh misal ini gurunya pengennya kayak gini, muridnya orang tuanya pengennya kayak gini, tapi setelah ditimbang-timbang ternyata masuk akal. Maksudnya secara kebermanfaatannya lebih manfaat yang dari orang tua, berarti kan otomatis kita kayak menurunkan apa yang ada di dalam diri kita, atau istilahnya ya gurunya kita sendiri atau lembaganya kita sendiri. Ya itu kan berarti ya ada konsekuensinya kan. Nah, itu yang maksudnya jadi titik beratnya kita atau tantangan kita. Kalau dilema etika, faktor yang paling besar untuk tak jadikan rujukan untuk aku mengambil keputusan yang pasti dasar aturan yang sudah ditetapkan di awal. Itu yang jadi dasar dulu. Nah, itu terus kemudian tetap saran ya dan masukan dari pihak luar yang tidak terlibat di dalam masalah. Contoh misal yayasan atau orang-orang yang dianggap dia kompatibel ya di dalam memberikan saran masukan. Nah, gitu. Kalau hikmahnya dari kita mempunyai pengalaman yang banyak itu, ya yang pertama kita tidak gugup, tidak kagetan, tidak yang kemudian kehilangan karisma sebagai seorang leader, ya, gagap di dalam mengambil keputusan itu karena memang kurangnya pengalaman. Makanya kemudian ketika ada pengalaman masalah, itu dijadikan semacam referensi untuk apa? Untuk kemudian bisa
mudah untuk mengambil keputusan-keputusan setelahnya. Dan juga kalau dalam segi keberbagian ya, kalau ketika kita ada kesempatan berbagi dengan pengalaman-pengalaman yang banyak, itu kita bisa berbagi dengan sangat mudahnya kepada leader-leader yang lain atau kepala sekolah yang lain yang mungkin satu dua kali itu mengalami masalah yang serupa. Jadi itu hikmah yang sekiranya bisa kita dapatkan atau saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman ketika mengambil keputusan.